dan orangnya juga nggak nongol-nongol. Pak Dokter, Dokter Shirley. Oh iya, oke oke siap. Iya tadi mau nanya Pak Dokter, apakah sudah muncul belum ya? Oke, siap. Belum, dari pagi belum muncul. Yang Oh ya siap Pak. Izin Pak, ya, nama Pak Raymond. Perintah untuk menginstal. Mungkin di sini Ya, karena waktunya berjalan terus nih udah lewat 5 menit ya. ya izin Pak. Kita ini aja mulain aja dengerin Pak Raymond ininya Baik Pak. bahannya ya. Ya Pak, Kan siap ada Pak. Pak Demon, ada Pak Bahyuni udah nih. Siap Pak, mulai aja. Oke. Pak Raymond ya Pak. Iya Pak Raymond sekarang. Ya, Pak. Ada dua Raymond Demon Pak di sini Pak. Hampir sama, Nah, hampir mirip Pak. mana ada Raymond Demon, Terdengar Raymond moodnya Pak ya, Raymond. Po. Iya, Demonnya Pak. Habis Pak Raymond nanti kalau Pak Herli belum nongol ya Pak Demon dulu. Pak Demon dengan bahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Bambang selaku coach, yang kami hormati Bu Puji dari BPSDM Provinsi, rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami terkait untuk penyampaian rancangan proyek perubahan dengan judul Percepatan Pelayanan Publik Melalui Transformasi Pelayanan Digital. Digedein Ringkasan. dikit bisa Pak? Pak, digedein dikit Pak dari tempat Bapak. Nah, lagi digedein nggak apa Pak? Lagi. Nah, udah cukup, udah kebaca tuh sekarang. Baik Pak, Oke. ini Pak rancangannya proper depannya Pak tampilan. Ini sudah kami perbaiki Pak. Saran Bapak tadi bekerja sama Ya, dengan LAN-nya Bu. ini Pak. Nah, ini ada Bu Puji ini kan ya. Nah, Logonya dan kan, coba lihat logonya logonya Pak. Pak, termasuk Nah, logonya juga Pak. logonya dua ya, logonya LAN sama Sumsel. Ya Kiri Pak. kanannya udah bener belum nih Puji, Bu Puji? Yang kiri LAN, yang kanan LAN. Iya, yang sini lan, yang sini Sumsel. Lan dulu baru Sumsel. Oke. Siap Pak Remon, lanjut Judul Pak. rancangan, judul. Nah, bentar Pak, Bu Puji, nama ini di beberapa tempat itu kan cuma nama aja, gelarnya semuanya ditanggalin. Nah, kalau di sini gimana? Pakai pakai gelar apa nama aja? Ini Bu Puji ini yang punya kuasa nih. Ibu Bu Puji. Ya, bakunya nggak ada sih Pak. Sebenarnya cuma biasanya memang dicantumkan gelarnya kadang. Oke, yang punya kuasa kan Ibu. Oh iya, siap siap siap. Kalau saya mah, jadi Pak Remon kalau gelarnya tulis saja Pak, Baik Pak, boleh. terima kasih Pak. Nah, ini dari Badan SDM-nya Sumsel. Terus Siap Pak. ini lanjut di bawahnya Bu. Nah ini Bu, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan. Nah ini saran saya Kalau sih ini, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2-nya di atas Pak. Di bawahnya tuh ya, angkatan 21 gitu. Tingkat 2-nya nyambung dengan PKN. Baik Ya, Pak, siap, siap bapak-bapak Pak. semua Ya Pak. ya nanti ya. Ya Pak. Kemudian di bawah itu Ya, Pak. pelaksananya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2025. Iya ini benar karena memang masih di bawah penjaminan mutunya LAN ya. Jadi harus ada bekerjasama dengan LAN Ya. RI. Oke, benar Pak. Lanjut. Baik Pak, izin Pak. Tadi Bapak sampaikan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 kan disambung Pak. Iya, Angkatan 1 tahunnya disebut Pak, nggak usah ya Pak. enggak udah ada di nggak bawah usah, tuh tahunnya di tahun bawah. 2000, tahun Oke Pak. 2025. Baik Pak. Lanjut Pak.
Pak, Ya, ini ya, lanjut aja dulu deh. Ini Oke, kita Pak. selesai nanti belakangan Baik, aja. baik. Kita Ini langsung ke lembar persetujuan, Pak. lembar persetujuannya itu terbalik. Eh, apa namanya? Eh, ikutin yang ini itu ada mengetahui coach, disetujui. Sudah satu aja. Jadi coach, mentor, bawahnya penguji. Baik, Pak. Nggak usah lagi itu. Izin Pak Bambang. Boleh nih. Izin Pak Bambang. Ya. Kalau dari kita udah nggak ada lagi lembar persetujuan yang untuk penguji dan coach itu, Pak. Oh, nggak ada. Heeh. Jadi Cuma yang yang kemarin persetujuan, mentor itu aja. student mentor. Jadi pada Iya, saat yang saat habis seminar nggak lagi iya keluarin lagi. nggak ada. Oh, nggak ada gitu ya. Mm-mm, iya. Oke. Sejak kapan itu aturan itu? Tahun kemarin sudah pakai seperti itu. Pak, ini tulisan ini benar. Oke. Jadi nggak ada lagi ya lembar persetujuan. Jadi Heeh, begitu seminar si penguji kasih nilai udah selesai gitu. iya Pak, seperti Oke. itu. Ya udah dibuang aja nanti gampang. Ini tinggal nggak ada lagi gitu ya. Nah, tapi di beberapa tempat yang lain masih. Nah, oke, kalau memang perintahnya kayak gitu. Ini kan lebih kepada si apa namanya si pengujinya ya, buat penguji ya. Kalau pengujinya sudah ngasih nilai ya sudah, kalau dianggap sudah lulus ya sudah. Oke, lanjut Pak. Baik, Pak. Kata pengantar, ini Ya, lanjut. daftar isi, Pak. Ya, Lanjut, daftar gambar, tabel. Nah, ini deskripsi proyek perubahan. nanti aja lah itu. Nah, Langsung baik, bab satu aja. Langsung bab 1 pendahuluan, Pak. Latar belakang. Nah, latar belakang ketahanan ekonomi daerah saat ini menjadi isu hangat yang banyak dibicarakan. Pak, Nah, bisa digedein lagi nggak Pak? Ini kayak kecil lagi nih Pak. Eh, di nggak satu kali digedein ikut semua ya ke bawah ya. Ini kayaknya mengecil lagi nih. ini, Pak. Nah, lagi. Baik, Pak. Nah, udah cukup tuh, udah bisa Coba ya. kebaca sekali. Ya, Ini bab 1 pendahuluan latar belakang, Pak. Ini berdasarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu sebagai tertuang dalam Perwali 35 tahun 2024 dan pelimpahan kewenangan Wali Kota Perwali nomor 58 tahun 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non-perizinan, pendelegasian sebagai kewenangan di bidang perizinan, pelayanan terpadu satu pintu. Kedua, kondisi di atas merupakan tantangan yang harus, aturan satu lagi di sisi lain dalam pelaksanaan tugas instansi Kota Palembang diharapkan bisa menjalankan kegiatan berbasis digital dengan dikeluarkannya Perwali nomor 25 tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Palembang. Kedua, kondisi di atas merupakan tantangan yang harus dipertimbangkan dan memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan menurut Mahmudi. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transformasi digital terjadi secara lebih luas hanyalah merubah layanan menjadi online, dari offline menjadi online. Namun, bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Dalam laporan survei pelaksanaan pelayanan digital oleh United Nations Indonesia, masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada peringkat ke-80 dari 193 negara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang telah melaksanakan transformasi digital dengan telah dilaksanakan pelayanan yang diberikan menggunakan aplikasi layanan yang disebut dengan SIPERI, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan. Namun berdasarkan jumlah pelimpahan kewenangan yang diberikan masih ditemukan beberapa pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara luring di loket layanan. Setidaknya ada 5 jenis layanan dari 64 jenis layanan
yang menggunakan aplikasi Siperi. Adapun layanan tersebut adalah yang masih kondisinya offline, Pak, itu perizinan trayek baru, perizinan trayek perpanjangan, perizinan utilitas, perizinan persetujuan kegiatan pemanfaatan pola ruang atau disingkat PKKPR, non berusaha dan perizinan teknis kardiovaskuler. Hal ini tentu sangat disayangkan sekali. Di sisi lain, masyarakat juga mengeluhkan kualitas layanan yang dilaksanakan semakin lambat dan lama. Berdasarkan rekapitulasi data pengaduan dalam 5 bulan terakhir, terjadi tren peningkatan jumlah pengaduan masyarakat terkait lamanya proses perizinan yang diberikan. Adapun data sebagai berikut dari bulan Maret sampai bulan Juli, Pak. Nah, tuntutan masyarakat ini sangat bertentangan dengan konsep layanan digital, Pak, yang mengedepankan percepatan dan penyederhanaan dalam pelayanan publik. Dan dari data rekapitulasi hasil survei indeks kepuasan masyarakat. B. Tujuan proyek perubahan. Tujuan dari proyek perubahan percepatan pelayanan publik melalui transformasi pelayanan digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut. Sebentar, Pak, Satu, sebentar, Pak. Itu setelah data itu. Gedein, Pak, nggak kelihatan mata saya. Tuntutan masyarakat sangat berkaitan dengan konsep layanan digital yang benar. Nah, eh, Bapak sebaiknya jangan ngomong dulu dengan konsep layanan digitalnya ya, tapi dengan data-data itu berarti ada persoalan masalah kualitas pelayanan kan begitu kan? Baik, Pak. Bapak baru masuk langsung mau bikin proyek perubahan untuk mengatasi itu gitu. Kan nggak ada nih ngomong soal gitu kan? Dan proyek perubahan tentang peningkatan kualitas pelayanan itu kaitkan dengan tema angkatan. Dua komponen penting itu harus ada nih di paragraf terakhir latar belakang sebagai jembatan ya, bridging untuk masuk subbab-subbab berikutnya. Ya Pak, ditambahin Pak ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi itu baru masuk tujuan bikin proyek perubahannya apa nih gitu. Nah, jangka pendeknya apa? Nah, coba dilihat tuh. Baik, Pak. Coba jelasin. Satu, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek proyek perubahan ini sebagai berikut: meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara daring, meningkatkan kompetensi pemahaman digital stakeholder penyelenggara pelayanan perizinan. Tujuan jangka menengah sebagai berikut: menginstruksikan infrastruktur aplikasi perizinan Siperi, tersedianya sistem retribusi daerah secara online dalam pembayaran dan pelaporan. Tujuan jangka panjang memperbaiki opini masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan menjadi positif, mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi layanan digital Siperi. Ini Pak terkait dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, memang tadi udah nyebut-nyebut sih ada si Peri ya, Bapak udah punya si Peri duluan ya, cuma tidak optimal Ya Pak. Peri-nya. Nah, itu nanti bisa ditekankan, nggak apa-apa sih tadi, artinya memang udah ada, cuma belum optimal ya, makanya Ya. melalui proyek perubahan ini akan mengoptimalkan itu ya. Ya Memang Pak. udah berbunyi sih soal digitalnya karena ada si Peri. Oke, nah, manfaat. Manfaat dari percepatan pelayanan publik melalui transformasi pelayanan digital di Kota Palembang yaitu yang pertama nilai ekonomis, antara lain peningkatan efisiensi layanan, Pak. Oke, duitnya berapa? Ya Pak. Duitnya berapa duit tuh? Efisiensi itu harus ada nominalnya. Sekarang diminta. Bukan biaya operasional berkurang, misalnya biaya administrasi, kertas, biaya lainnya gitu terkait daya layanan, biaya itu berkurang terjadi efisiensi. Dibunyiin Pak, berapa duit nominalnya?
Oh ya, baik Pak, baik. Nah, kan Artinya wajib kita, sekarang. Hah? ya artinya kita pendekatan sudah paperless Pak ya. Hard copy artinya seperti ini, soft copy Iya, Pak. kan Ya gampang. Pak, Selama ini Bapak punya anggaran berapa tuh untuk itu? Sekarang ya dengan Pak, baik ini Pak. anggarannya bisa di saving ya, bisa Baik, dihemat kan baik gitu Pak. kan. Terus ada lagi nggak selain penghematan anggaran dengan memperkenalkan ini apa? Nilai ekonomi apa pergerakan ekonomi menjadi meningkat nggak? Ini kan makin cepat nih pelayanan, jadi kan bergerak ekonominya. Berani nggak mengatakan selain tadi penghematan ada income yang di-generate? Berani nggak menghitung kayak gitu? Coba aja, coba Pak Raymond ya ditulis, Baik Pak, baik Pak. dihitung ya. Ya, Pak. Pak Raymond yang tahu, wah kalau saya percepat ini nanti pelayanan-pelayanan cepat, ekonomi bergerak, kira-kira akan mendatangkan apa tambahan ekonomi yang berputar sekian miliar, misalnya sekian triliun kan gitu. Ya, Kan gitu artinya ya. yang kami tampilkan ini terkait dengan penanaman modalnya nanti Pak. Boleh. Ya, Jadi kalau ada pelayanan, tentu saja kalau untuk pelayanan modal akan masuk dalam jumlah berapa gitu. iya Pak. Kira-kira kan. Selama ini misalnya biasa masuk dengan pelayanan yang seadanya sekarang 100 miliar, dengan pelayanan percepat nanti meningkat 5 kali lipat misalnya gitu menjadi 500 miliar. Bapak harus berani ngomong kayak gitu. Baik Pak. Sampein aja. Nanti kan dibuktikannya di jangka panjang, Pak. Ya, baik Pak. Ya. Oke, lanjut Pak. Itu nilai ekonominya, kemudian penerima manfaat. Ya. Ya Pak. Selanjutnya, Eksternal ada dilengkapi internal eksternal penerima manfaat. Yang internal siapa, yang eksternal siapa. Kan di PKN 32 kan tidak semata-mata hanya untuk ke dalam kan. Proyek ya Pak. perubahannya harus bermanfaat keluar. Nah, adanya manfaat ekonomi ini harus dirasakan baik yang internal maupun yang eksternal kan gitu harus disebut. Ya. Oke. Ya tadi kan penanaman modal meningkat kan yang menerima kan lebih banyak eksternalnya kan. Ya Pak. Ya, udah lanjut. Ruang lingkup udah benar sama dengan yang tadi kayak teman-temannya. Baik Pak. Ruang lingkupnya sebagai berikut. Satu, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penambahan fitur layanan digital. Yang ketiga, sinergitas seluruh organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Itu ininya Pak, bukan ruang lingkup proyek perubahannya, tapi itu nanti bagian hasilnya ya. Adanya peningkatan kualitas, ada fitur layanan yang bertambah, ada sinergitas. Tapi ruang lingkup ini maksudnya ruang lingkup pelaksanaan proyek Bapak ada faktor pembatasnya gitu. Ruang lingkupnya itu. Ruang lingkup itu namanya kan terbatas ya. Waktunya, di mana dilakukan, siapa saja yang terlibat, kegiatannya apa saja. Kan ada batasan. Nah, itu yang masih ruang lingkup, Pak. Kalau ini kan hasilnya nih. Produk apa? Manfaatnya nanti Baik Pak. ada penilaian. Ya, itu dilengkapin kayak teman-temannya yang lain tadi. Oke, lanjut. Bab 2 Pak, rencana Ya, bab 2. Coba lihat bab 2 isinya apa aja. rencana proper, analisis masalah. Yang pertama, kinerja organisasi. Coba gedein, Pak. Gedein, Pak. Digedein. Ini analisis masalah kinerja organisasi Pak. Terkait Ya, kembali struktur organisasi ini Pak. ya struktur apa namanya tupoksinya, Ya. Dan struktur jumlah tupoksi. pegawai. Ya, sebenarnya nggak usah banyak-banyak ini Pak, ginian Pak. Yang lebih penting justru selama ini hasilnya apa nih kerjanya kan gitu kan. Terus permasalahannya apa? Nah, isunya itu nanti baru diidentifikasi. Ini kan uh, uh, nggak apa-apa kalau nulis kayak begini berapa halaman nih. Oke, nih terusin Yang aja. kedua, Sekarang dilanjut ke ininya, mengidentifikasi dan isunya. analisis isu strategi Pak. Isu. Di Oke, sini ya. Ada di era digitalisasi perkembangan teknologi informasi,
Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu itu mendigitalisasi pelayanan publiknya dengan menggunakan sistem SIPERI. Oleh karena itu, akan menjadi krusial dalam upaya penerapan pemerintah berbasis elektronik dengan mengoptimalkan pelayanan digital. Nah, upaya untuk membangun kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal telah dilakukan sebagai berikut dengan isu strategi. Pertama, kualitas pelayanan publik menurun dan tingginya tuntutan perbaikan layanan masyarakat. Kedua, rentannya pelayanan publik dengan praktik pungli dan korupsi. Yang ketiga, menurunnya kinerja dan integritas sumber daya manusia pelayanan publik. Kurang pemahaman dan keterampilan pelaku usaha dalam menggunakan sistem digital. Berdasarkan hasil analisis isu strategi ini, bahwa maka dilakukan analisis masalah yang paling prioritas dengan menggunakan metode kriteria. Bentar Pak, ini kalimatnya ganggu yang terakhir itu. Berdasarkan hasil analisis isu strategis. Itu bukan analisis Pak, identifikasi isu strategis. Ini baru analisisnya bisa diseleksi. Baik, Pak. Ya. Hasil identifikasi. Oke, lanjut aja. Nanti ini aja. Pakai APKL ya Pak ya. Nah ini Pak, yang kedua, artinya aktual, artinya masalah dan pokok persoalan yang Nggak usah benar. dijelasin Pak, nggak usah Ya, jelasin. baik Pak. Ini Pak, Itu terkait aja, dengan hasilnya ini, aja. lanjut Pak. Tunggu. Tadi lihat itunya, APKL lihat. Nah ini Pak, yang tabelnya Pak. Jadi tabel Iya, analisis makanya. Tabelnya APKL lihat. ini, isu yang kita angkat Pak, itu kualitas pelayanan publik menurun dan tingginya tuntutan perbaikan layanan dari masyarakat Pak. Kualitas pelayanan publik menurun dan tingginya. Nah, jangan begini jadi bingung nih. Kualitas pelayanan publik menurun sudah cukup gitu ya. Baik Pak. Dan tingginya tuntutan bukan gitu. Kalau mau ada kata-kata itu, kualitas pelayanan publik menurun dan tidak memenuhi tuntutan. Baik Pak. Kalau mau diadain, mau dibunyiin tuh yang tuntutan masyarakat. Tapi kalau menjadi dan kayak gitu nanti bingung gitu. Tingginya tuntutan perbaikan layanan masyarakat, yaitu ininya apa namanya itu otomatis ya. Kalau kualitas pelayanan publik menurun pasti tuntutan masyarakat meningkat ya, kan begitu kan? Ini kalimat menerangkan yang pertama akibatnya gitu ya. Baik Pak. Ya nanti dibuat lagi yang kalau mau pakai ada itu mendingan begitu aja Pak. Ya, baik Pak. Kualitas pelayanan publik menurun dan tidak memenuhi tuntutan ya. Ya tidak memenuhi tuntutan masyarakat, otomatis harus dilakukan perbaikan, nggak usah dibunyiin lagi kan perbaikannya kan. Ya. Ya Pak. Oke. Karena yang mau dipilih ini, kalau nggak dipilih sih nggak ada masalah ya. Oke, lanjut. Di APKL-in ketemu satu. Satu Pak, Ini ya apa? Pak. Ini apa? Nah ini Pak, ini juga kalau APKL-nya pakai angka, nggak usah USG lagi Pak, kan sama aja. Ya nggak? Jadi berapa orang juga kayak gitu. Kalau mau APKL-nya yang dipakai juga USG dipakai, tadi ada temen kan yang APKL-nya diconteng-conteng untuk mengurangi. Tadi ada 4, kebanyakan kan. Coba dikurangi dulu menjadi 3. Baru yang 3 sisanya di USG. Gitu. Ini kan sama aja APKL ngerjain 4, USG juga ngerjain 4. Artinya gitu, itu bisa ditampilkan ya Pak USG-nya ya? Ya nggak usah kalau APKL-nya modalnya pakai angka kayak gitu kan udah ketemu tuh yang paling prioritas nomor 1. Baik, Gitu Pak. Ya. Baik Pak. Oke. Nah kemudian mencari penyebab. Ya, pakai apa Bapak mencari penyebab dari kualitas pelayanan publik menurun? Ini Pak. Pohon masalah. Ya, pohon masalah Pak. Yang pernah disampaikan di awal Pak. Yang pertama, artinya kualitas pelayanan menurun dan tadi sudah tuntutan perbaikan layanan. Artinya kita perbaiki tadi Pak.
tidak memenuhi tuntutan masyarakat. Nah, seperti itu. Ini tindakannya waktu layanan melebihi SOP, persyaratan yang masih banyak, tuntutan masyarakat yang untuk bisa cetak mandiri, kompetensi SDM perlu di-upgrade. Ini tindakannya yang merah ini Pak, jenjang terkait dengan Bukan jenjang. tindakan, Pak. Ini Bapak lagi bahas penyebab. Jadi jangan salah sebut ya, bukan tindakan. Baik Ada Pak, persoalan kualitas pelayanan menurun dan tidak memenuhi tuntutan pelayanan dari publik ya. Gitu ya. baik Pak. Nah, ini penyebabnya. Pertama, penyebab utama eh, waktu layanan melebihi SOP. Apalagi itu? Persyaratan Persyaratan yang yang masih banyak, tuntutan masyarakat yang untuk bisa cetak mandiri, kompetensi SDM perlu di-upgrade. Seperti itu. hmm, tuntutan masyarakat untuk cetak mandiri itu bukan penyebab kualitas pelayanan menurun. Kualitas pelayanan menurun kan dari aspek manusia. Oke, kompetensi SDM-nya apa SDM pelayan tidak kompeten lah kayak gitu kan. Bahasanya langsung aja, jangan perlu di-upgrade. Kan penyebab, Pak. Baik Penyebab Pak, itu SDM. Kompetensi SDM pelayanan kurang gitu. Kan gitu kan? baik Pak. Yang kedua, tuntutan masyarakat untuk bisa cetak mandiri. Bukan tuntutan yang diangkat. Itu yang cetak mandirinya belum bisa dilakukan. Belum bisa dilakukannya cetak mandiri. Saya juga atau kok langsung ke cetak mandiri ya. Kan kalau bicara besarnya itu, satu soal SDM. Kedua soal money. Ya, kualitas pelayanan menurun. Misalnya tingginya pembiayaan yang tidak perlu apa itu overhead cost gitu kan untuk pelayanan. Jadi banyak orang biaya gaji tinggi tapi kerjanya lambat kan gitu kan itu namanya overheadnya tinggi gitu, overhead costnya tinggi kan kalau di perusahaan ya. Itu jadi manusia apa uang peralatan kan Bapak punya peralatan perlu peralatan kan? Ya Pak. Nah, peralatannya udah sudah tidak apa namanya tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh obsolete gitu ya udah kuno lah udah tidak memenuhi kalau pakai komputernya udah jadul-jadul kan kayak gitu kan itu penyebab-penyebab utamanya Pak money material mungkin satu lagi kalau udah empat metode SOP itu SOP-nya itu nggak update lah gitu ya bukan waktu pelayanan lebih SOP-nya yang nggak beres kan nggak bagus kayak gitu Pak ini itu namanya penyebab-penyebab. Baik Pak. Nah, kenapa SDM-nya nggak kompeten atau kompetennya kurang? Apa penyebabnya? Kurang latihan, kurang diberikan latihan kan? Akarnya kan gitu kan? Bisa. Nah, ini masih banyak yang belum mengikuti diklat materi tertentu. Ya simpel aja Pak, ya. Kurang pelatihan kan gitu kan? Kalau kurang diklat lah gitu ya, kurang diklat ya udah. Bahasanya itu bahasa benda ya. Nah, jadi bahasa benda, kalimat itu mencerminkan benda. Kurangnya diklat pendidikan dan pelatihan. Ya Pak. Apalagi kalau kompetensi SDM kurang, masuk minimnya anggaran diklat. Kurang diklat ya. Di satu kurang diklat, apalagi cari ya bisa kalau minimnya anggaran selesai semua Pak. Kalau bicara minimnya anggaran, Bapak juga nggak bisa menyelesaikan tuh nanti kalau cari anggaran kan. Cari faktor yang tidak kayak kurangnya anggaran, kurangnya jumlah pegawai, itu nggak main Pak. Karena kita nggak punya kompetensi untuk menaikkan anggaran. Selain kurang diklat, misalnya apa sih SDM itu kurang diberikan apa exposure gitu kan? Ya, saya bagian dari diklat dan pelatihan juga ya. Pak, Oke, nanti di ini ini kan aja Bapak ini ini kan satu ya. lagi Pak, masih banyak yang belum mengikuti diklat materi terbaru Pak. Maksudnya apa terkait dengan peraturan-peraturan yang baru Pak? Pemahaman Pak.
Oh, kalau gitu bukan kurang diklat, apa? Kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan baru gitu ya. Nah, dia kurang baca ya bahasa ininya ya. Ya, pemahaman ya Pak ya. Ya, misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang tadi itu misalnya habis itu soal apa? Eh, biaya 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 pelayanan yang tinggi gitu ya. Misalnya gitu ya, overhead cost biaya pelayanan tinggi. Kenapa penyebabnya kenapa biaya pelayanan tinggi gitu ya? Masih banyak apa namanya manual kan gitu kan? Ya Pak. Prosesnya tuh banyak manual misalnya gitu kan. Eh, atau kalau bahasa lain, tapi kalau dibilang belum digital nggak enak. Ada juga yang udah digitalnya kan, tapi masih banyak yang masih dilakukan dengan secara manual misalnya kayak gitu ya. Nanti Bapak kemas saja. Apalagi itu silakan. Terus kemudian yang apa tadi itu? Eh, money, material ya, mesin-mesin, peralatan-peralatannya sudah nggak update lah gitu ya. Kenapa? Ya balik lagi nanti tidak ada pengadaan baru gitu ya. Jangan bilang kurang anggaran, mendingan bilang tidak ada pengadaan baru gitu. Nanti ditanya lagi kenapa nggak ada pengadaan baru, belum dialokasikan anggaran gitu. Tapi jangan bilang kurang anggaran, nggak boleh langsung ngomong kayak gitu. Baik Atau Pak. tidak dilakukan uh, pembaharuan gitu, pembaharuan perencanaan untuk atau penggunaan peralatan baru lah gitu. Atau kalau mau ini juga ya kitanya yang kurang 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 pengetahuan tentang adanya mesin-mesin baru kayak gitu kan Pak. Bisa juga kan? Nah, bisa. Itu yang tadi faktor yang keempatnya itu soal apa? Tadi apa ya? SOP, metodologi pelaksanaannya kan. Kenapa nggak update gitu ya, nggak diperbarui gitu kan? Nah, apa sebabnya? Nah ini akar-akar masalah yang di bawah ini yang Bapak selesaikan nanti. Baik Pak. Membangunnya di situ. Coba nanti diinikan lagi deh di atasnya. Oke, katakan nanti udah selesai, habis ini baru dicari solusinya. Coba Bapak bikin solusinya kayak gimana? Lanjut Pak. Pakai apa Pak? Ini Pak. Iya, Bapak pakai alat apa Pak? Waktu mencari strateginya itu pakai apa? Oke, SWOT Pak. SWOT. Ya Pak. Mana di mana SWOT-nya? Nggak ada Pak SWOT-nya tuh. Ini stakeholders beda. Sebelah mana SWOT-nya? Tata kelola Nah ini proyek. Pak, SWOT-nya Pak. Nah, Bapak tadi kayak siapa tuh salah juga di situ ya. Ini di depan tadi setelah nyari penyebab masuk SWOT ini. Setelah SWOT dapat baru ketemu judul proyek perubahannya kan. Gitu kan? Baik Pak. Dipindahin ya, pindahin dulu ke atas. Nanti setelah itu baru tuh apa Nah alur di sini ya, pikirnya di sini ya. Pak, tampilan SWOT-nya Pak. Iya, di terobosan inovatif tuh baru bicara SWOT di sini. Baru Baik Pak. nanti cari apa namanya alternatif alternatif terus baru inovasinya apa. Baru keluar tuh gambar alur pikir kan. Tuh ya. Setelah alur pikir baru keluar judulnya kan, judul proyek perubahan Bapak dari kan menyelesaikan apa isunya itu kan. Oke. Katakanlah itu udah selesai baru masuk ke pentahapan Pak. Coba lihat pentahapannya Pak, pentahapan proyek perubahannya. Terus Pak, lanjut lanjut. Nah ini Pak. Nah, ini jangka pendek. Satu, persiapan pelaksanaan proyek dan semuanya ya. Satu, dua, tiga. Nah, waktunya, outputnya, siapa aja yang terlibat. Nah, ini ada kolom-kolom berikutnya ada Pak. Siapa yang ini. Waktu minggu ketiga Oktober. Kita mulainya kapan sih emang? Mulai September Pak. ya kenapa jadi minggu ketiga Oktober? Nih bingung saya. Dibenerin ya sesuai dengan jadwal pelaksanaan nanti implementasi. Yang jelas kan besok kita seminar tanggal 21. Ya Pak. Habis itu Bapak
pergi VKN ya. Sekitar 21, 22, tanggal 24 lah, 24, 25, 26 kan gitu kan VKN. Kelar PKN itu kan langsung berarti kan sudah di minggu pertama September. Persiapannya masa minggu ketiga Oktober Pak udah mau selesai. Ya nggak? Ya, di September, Pak. September sampai September. dengan 23 Oktober, Pak. Nah, makanya itu Pak. Nah, berarti salah tuh waktunya ya. Nanti dirapin ya. Masa persiapan mau udah selesai. Namanya persiapan kan di awal dong. Di awal September itu. Oke, nanti Bapak benerin aja. Tapi ini yang penting ada kegiatannya 1, 2, 3, ada anak kegiatannya. Kecuali kegiatan ketiga melaksanakan kegiatan forum diurain lagi Pak. Ini 3, 4, 5 itu masih belum ada uraiannya, sub-sub kegiatannya, ya. Untuk 3, 4, 5 ya, Pak. Lah iya kan baru 1, 2. Jadi semua kegiatan di jangka pendek harus ada sub kegiatannya. Yang di jangka menengah, jangka panjang nggak perlu, nggak apa-apa. Coba lihat jangka menengah, Ya, Pak. jangka panjangnya. Ini Bapak ngerjain sampai Desember, ya. Udah selesai Pak Desember. Terus Pak, lanjut Pak, lanjut ke bawah. Jangka menengah. Nah, jangka menengah 1, 2, 3. Ini kayaknya miskin banget Pak. Ini proyek perubahan level eselon 2 loh Pak. Coba diperkaya. Selain pengembangan infrastruktur SIPRI, apalagi kira-kira? Memperbanyak kerjasama, pemanfaatan data dan saya terkait. Ini enggak. Bapak mau meningkatkan pelayanan publik ya secara matang. Satu, memang ada SIPRI. Apalagi selain SIPRI? Bikin apa lagi gitu ya. Tidak harus semuanya digital. Poin-poin apalah, aktivitas apa yang bisa meningkatkan pelayanan publik gitu ya. Mungkin tidak jangka pendek ya, jangka pendeknya konsentrasi di SIPRI, perbaikan SIPRI, jangka menengahnya apalagi, jangka panjangnya apalagi. Jadi nggak berhenti di SIPRI aja. Ini kan bolak-balik kan akhirnya cuma ini kayak statement-statement aja kan, memperbanyak kerjasama, melakukan pemantauan DPR itu udah suatu yang rutin ya. Yang bentuk realnya apa, yang ada inovasi baru apa di jangka menengah, di jangka panjang. Silakan coba digali dulu Pak, nanti kita diskusikan lagi ya. Tapi Baik, Pak. harus ada tuh tuntutannya. Kalau kayak gini kan seperti ngerjain aksi perubahan di level eselon 3 aja, cuma hanya eskalasi sedikit ya, tapi harus dituntut ada yang lebih lagi, walaupun tidak diselesaikan di jangka pendek. Oke, rencana strategi marketing, analisis stakeholder, lanjut aja Pak. Tadi kan udah banyak ya soal stakeholder dijelasin ya. Ya. Orangnya Pak ya, bukan nama Baik, Pak. kantornya ya. Ya. Ini identifikasinya, petanya coba lihat petanya Bapak. Peta pemetaan stakeholdersnya. Ke bawah Pak, ke bawah. Lanjut. Terus lanjut. Baik, Pak. Nah ini promotor. Ini baru dikit banget Pak, Mas cuma wali kota, sekda, sama tim kerja. Emang cuma baru itu yang bisa ini. Siapa lagi tuh yang Bapak mau bikin apa? Memperbaiki si Peri untuk meningkatkan pelayanan. Nah, kan nggak cuma ini aja kan. Ya, Pak. Itu adanya di Laten, Pak. Laten. Iya, Pak. Itu tim teknis dari 13 OPD Mm-mm. endorse seperti itu, Pak. Sesuai dengan kita sebelumnya itu, Pak. Oke. Kalau Memang cuma tim teknis dari 13 OPD aja. Ini kan lebih kepada si Perinya, Pak. Yang lainnya, Pak. Makanya itu tadi inovasinya itu selain meningkatkan sisi Peri, apalagi gitu ya untuk pelayanan itu. Nah, kalau itu ada, ini pasti promotornya bisa nambah Pak orang-orang yang Bapak butuhkan. Ya. Jadi Baik, Pak. semata-mata jangan hanya bikin apa, apalagi ini nggak bikin baru ya, si Peri udah ada. Bapak hanya nambahin fitur aja kan. Terlalu kecil, Pak. Saran saya coba cari inovasi apa lagi yang Bapak coba bisa pikirkan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik gitu, lebih dipercepat gitu, dan seterusnya.
Bisa aja misalnya apa ya, kerjasama gitu dengan pihak lain untuk soal pelayanan publik misalnya, apa bentuknya saya juga nggak tahu. Misalnya gitu ya, saya juga nggak tahu sih Pak. Cuma Cuma itu. kayaknya harus lebih dari sekedar cuma memperbaiki si Peri Pak. Kalau cuma hanya memperbaiki fitur si Peri kayaknya kurang Pak. Baik Pak, ya Pak. Ya, bisa dipahami ya Pak Raymond ya. Ya baik Pak. Ya, saya berharapnya lebih dari ini supaya keren gitu. Bapak kan PKN tingkat 2 Pak. Oke, lanjut. Ini setelah komunikasi silakan aja kalau mau dimasukin. Nah ini tadi sama sebelum marketing 4C masukin itu yang penggunaan sumber daya organisasi. Terus marketing 4C juga sama pesannya. Coba perhatikan kita sedang mencari dukungan dulu dari stakeholders. Nanti dimuatkan di situ. Berikutnya lagi setelah itu ini ya mata pelatihan pilihan. Udah bener belum mata pelatihan pilihan? Coba lihat Pak. Tata kelola nanti pindah ya, pindah ke atas tuh sebelum apa mix marketing. Terus ke bawah aja Pak. Terus ini masih terus terus. Nah ini yang soal SWOT-nya pindahin ke atas ya. Ya Pak. Terus eh, nah belum ada Pak ya mata pelatihan pilihan. Ini Pak, rencana mata pelatihan Pak, mendukung Oh, perubahan. mata pelatihan mengelola hubungan produktif antar generasi, keterampilan digital dan menyusun kebijakan, pengelolaan konflik kepentingan. Ini mata pelatihan yang apa itu komponen itu bukan Pak, bukan yang ini. Ini kan memang wajib Bapak belajar. Mata pelatihan pilihan untuk mendukung proyek perubahan. Itu ada daftarnya, Dirlan. Kalaupun tidak ada daftarnya yang tidak yang Bapak ingin tidak ada semua, Bapak boleh cari yang lain gitu. Misalnya tadi ada manajemen pemerintahan, manajemen keuangan daerah, kan itu bagian yang ada di LAN tuh ya. Tapi ada juga tadi teman yang saya mau belajar soal aspek digital yang lebih luas, misalnya pemanfaatan AI gitu ya, boleh aja tambah. Tapi ini mata pelatihan yang udah ada ini, yang di komponen apa mata pelatihan inti ya, bukan inti ya. Pokoknya adalah ini, saya masih ingat nih. Bukan yang ini Pak ya. Coba Bapak cari lagi. Ini mah udah wajib, Bapak udah harus pelajarin. Rencana strategis pengembangan kompetensi SDM dalam proyek perubahan. Coba lihat tabelnya, Bapak udah bikin tabel belum? Pihak yang terdampak, kompetensi yang dibutuhkan, cara pelaksanaannya diapain gitu ya. Nah, oke, kompetensinya ada, cuma kalau caranya Pak, namanya Bapak mau melakukan ya. Tapi kalau di sini kan pilihan nih, pelatihan tatap muka, bimbingan teknis, workshop, satu aja Pak. Kan nggak mungkin Bapak mengembangkan dia dalam waktu yang singkat itu diadakan pelatihan, diadakan bimbingan, diadakan workshop gitu kan ya enggak Pak. Artinya caranya satu aja, pilih. Kalau ada duit bikin pelatihan gitu ya, atau dikirim, atau magang, atau bikin coaching, mentoring kalau nggak punya duit kan kayak gitu. Tapi satu aja. Terus kapan dilaksanakan itu penting. Minggu ketiga, keempat, kelima, terserah. Tapi jangan yang di luar waktu dua bulan itu ya. Oke, silakan nanti tim kerja, tim teknis, bagian hukum dan organisasi. Ya, oke. Hmm. Nah, kompetisinya yang terkait dengan proyek perubahan Bapak aja ya, kompetisi apa yang untuk mendukung proyek perubahan itu bisa berjalan. Pemetaan perilaku yang gabungannya mana, Pak? Nilai gabungannya? Ini baru nggak ada gabungannya. Yang gabungan Pak, lanjut nggak ada, belum ada. Bapak yang gabungannya coba nanti dicari. Iya. Ini gabungan.
Kalau gabungan itu kan yang mentor sama dari Bapak sendiri dirata-ratain, Pak. Ini Pak, Bukan yang mana? ini Pak. Bukan itu. Yang kayak tadi teman-teman yang lain itu ada yang kayak gini dia yang kayak di atasnya itu cuma ada dua, ada mentor, ada Bapak. Terus ada sampingnya lagi rata-rata. Nah, dilihat dari nilai rata-rata itu mana yang masih kecil itu aja yang di ini kan yang dicoba dikembangkan potensi dirinya, ya. Ini punya sahabat, ini yang mentor dulu ya. Dari mentor coba lihat yang punya mentor, saya bisa lihat dari sini. Coba mentor Pak di atas. Ini Pak, mentor Pak. Ini mentor. Iya Pak. Coba nilainya 10, 10, 9, 9, 8. 8 itu apa tuh? Soal integritas. Ada yang kecilnya tuh, tapi ini panjang banget. Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan. Kayaknya ini sih ininya Pak, itu tuntutannya ya. Tapi ada komponen yang kecil-kecilnya tuh. Eh, saya bingung sendiri kalau melihat kayak gini. Oke, itu ada nilai 8. Di bawahnya ini yang aspek kerjasama ada 8. Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasif menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah. Pada langkah apa? Ini nggak jelas juga nih Pak. Coba Bapak lihat lagi deh, teman-temannya tadi ada loh. Clear kok. Misalnya masalah integritas, tadi soal kemampuan pengambilan keputusan gitu ya. Kalau kerjasama tadi ada kerjasama internal, kerjasama eksternal, fleksibilitas, tadi kan ada yang udah dibahas tuh. Ini kalau kayak gini malah bingung saya ini. Subkomponennya kok panjang-panjang banget ya. Cari yang subkomponen yang pendek deh Pak, yang malah lebih mudah untuk mencernanya. Ya. Baik Pak, ya Pak. Nah, ini katakanlah ini ada nilai yang 8 nih, 1, 2, di bawah lagi tuh menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik. Bingung saya. Karena ada 3. Nah, 3 yang rendah ini aja yang Bapak rencanakan untuk potensinya dinaikkan selama 2 bulan. Coba rencananya apa Pak? Coba lihat rencananya Bapak. Turun aja ke bawah lagi, lanjut ke bawah. Lagi. Ke bawah, Pak. Ini kok ke atas, ini ke bawah, Pak. Turunin ke bawah, Pak. Ini Pak, rencana Pak. Nah, rencana. Nah, ini kan kegedean nih, Pak. Integritas. Rencana pengen bukan yang integritas, yang nilai 888 tadi aja. Coba dicari komponen kecilnya apa, subkomponennya apa. Ada, Pak, kalau yang singkat-singkat itu tulisannya tadi kan teman-temannya itu ya sebagai contoh tadi ada masalah apa? Kerjasama, fleksibilitas, nilainya kecil, berarti dia kurang fleksibel kan gitu kan? Naikkan, gimana supaya dalam bekerja sama kita lebih fleksibel, potensi diri kita untuk meningkatkan fleksibilitas kita, gimana caranya? Itu yang dirancang Pak, misalnya gitu ya. Tapi Bapak tadi yang nomor 8 saya nggak paham itu, karena panjang banget itunya, subkomponennya. Itu Pak ya. Baik Pak. Coba penutupnya diharapkan melalui proyek perubahan, percepatan bla 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 dapat menjadi inisiatif yang signifikan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik kota pelayanan khususnya pelayanan perizinan dan seterusnya. Melalui proyek perubahan ini diharapkan tuntutan masyarakat akan perbaikan kualitas dan seterusnya. Nah, ini kan belum bikin proyek perubahan, Pak. Kan baru bikin rancangan. Jadi kalau bisa bunyinya rancangan proyek perubahan aja. Rancangan proyek perubahan ini ditujukan untuk bla 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 meningkatkan gitu kan, ya. Karena permasalahan dirasakan masih dominan lah ya pelayanan yang lambat gitu ya. Oleh karenanya mohon agar rancangan ini dapat disetujui gitu, dapat diberikan persetujuan kayak gitu aja, kira-kira kayak gitu Pak ya. Ininya isi penutup ya. Sama teman-teman yang lain juga gitu ya. Baik Pak. Lampirannya
udah ada persetujuan. Yang paling penting persetujuan dulu. Coba lihat Pak. Lanjut. Bawah Pak. Dia naik lagi ke atas. Ini Pak. Ya, ini udah ya persetujuan ya. Coba. Oke. Ini mentornya Pak Sekda, Pak. Siap, ya Pak. Ya, oke. Terus apa lagi? Lampiran berikutnya. Nah, kalau diturunin jadi naik terus ya. Lanjut ke bawah aja Pak. Kok ini naik lagi? Atau inilah intinya gitu ya Pak, lampiran-lampiran tadi kan sama teman-teman yang lain kan juga udah banyak dikomentarin ya. Baik Pak. Dilengkapi aja lah ya. Lampiran-lampirannya nanti coba diperbaiki dulu, nanti cetak lagi, kirim biar saya Baik coba Pak. baca ya. Oke Pak, Pak Raymond. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Saran berikutnya dan eh, berikutnya eh, kalau nurutin ini sih Pak Herli, Pak Herli belum ada ya. Ada Pak Herli. Ada Pak Herli Pak. Pak Herli ada. Ya udah Pak Ada. Herli itu kan yang sudah ngirim jam 2 malam kan. Ya, Pak. Jam 2 malam. Iya bilang jam 2 malam itu baru dikirim. Udah tidur saya. Begadang. Langsung langsung saya tampil ke share, Pak ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang kami hormati Coach Pak Bambang, eh, kawan-kawan yang lain, mohon izin saya ingin menyampaikan rancangan proyek perubahan yang berjudul Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Tanaman Produktif di Kota Palembang. Ini kurang ruang ini Pak, pemanfaatan ruang terbuka hijau. Oke. Ya, eh, tadi sudah sesuai dengan apa yang sampai ke Pak Bambang, penyelenggaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Selatan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2025. Oke Pak, langsung ke bab satu aja Pak. Kita cek bab satu aja. Siapa? Yang ini-gini nanti belakangan bisa dicek gampang gitu. Nah ini aja mulai dari sini. Bab 1, eh, pendahuluan, hanya deskripsi proyek perubahan. Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, lahan terbuka di kawasan perkotaan semakin terbatas dan seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal. Padahal lahan terbuka yang tersedia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lahan produktif. Salah satunya untuk budidaya tanaman buah-buahan. Pemanfaatan lahan terbuka untuk tanaman buah-buahan tidak hanya memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan lokal, peningkatan kualitas lingkungan, dan pengendalian suhu mikroklimat kota. Namun pada kenyataannya sebagian besar lahan terbuka di Kota Palembang masih dimanfaatkan secara pasif atau bahkan terbengkalai tanpa kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan kota. Berbagai faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan eh, maksud lahannya ruang, ya, Pak. Ruang terbuka hijau ini dimulai dari kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembiayaan hingga minimnya dukungan kebijakan yang terintegrasi. Selain itu, persepsi masyarakat yang lebih mengutamakan estetika dari tanaman hias dibandingkan nilai produktif dari tanaman buah
nilai produktif. Dari tanaman buah juga menjadi tantangan tersendiri. Melihat potensi besar yang dimiliki dan urgensi untuk meningkatkan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara produktif, diperlukan suatu strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan penggunaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang guna budidaya tanaman buah-buahan. Strategi ini Strategi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Dengan proyek perubahan yang berjudul Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Tanaman Produktif di Kota Palembang melalui Gerakan Kota Palembang Menanam Tanaman Buah atau Gertambu menjadi sangat penting dilakukan guna mendorong terwujudnya kota yang sehat, hijau, dan berdaya secara ekonomi. Adapun beberapa strategi inovatif yang akan dilakukan dalam Gerakan Kota Palembang Menanam Tanaman Buah di Kota Palembang. Satu, peningkatan kapasitas tim gerakan Kota Palembang menanam tanaman buah dalam rangka pengoptimalisasi pemanfaatan lahan untuk tanaman buah-buahan. Dua, penyusunan standar operasional prosedur atau SOP gerakan Kota Palembang menanam tanaman buah dalam rangka pengoptimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk tanaman buah-buahan di Kota Palembang. Tiga, penyusunan dokumen rencana aksi gerakan Kota Palembang menanam tanaman buah atau gertambu. Empat, kolaborasi stakeholder menciptakan kemitraan dengan produsen dan distributor lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga kestabilan harga. Lima, menggandeng sektor swasta dalam merancang dan melaksanakan gerakan Kota Palembang menanam tanaman buah. 6. Melaksanakan kegiatan Gerakan Kota Palembang Menanam Tanaman Buah, salah satu cara yang efektif dalam rangka pengoptimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk tanaman buah-buahan. Latar belakang. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Sebentar Pak Erli, Pak Erli. Siapa? Siapa? Ini kan ada deskripsi proyek perubahan ini ya, Siapa? tapi masuk di bab pendahuluan. Kalau kayak gini mendingan jangan Pak. Memang Siapa? ada tuh di kemarin di ya bukan template ya. Hmm. Setelah daftar terus kan ada deskripsi proyek perubahan. Kalau mau dikeluarin aja. Soalnya ini belum apa-apa ngomongnya di depan tuh sudah gertambu-gertambu semua kan. Iya, Padahal Pak. kita belum tahu apa-apa. Siapa? Kali ini dikeluarin aja. Jadi yang bab pertama pendahuluan tuh A-nya itu latar belakang ini yang baru Bapak mau jelaskan ini. Oh Jadi iya, Pak. yang deskripsi ini keluarin masuk di bagian terpisah lah. Itu di apa tambahan-tambahan kan dari mulai eksekutif summary, daftar isi, apa kata pengantar, daftar isi dan seterusnya. Terus ada deskripsi proyek perubahan. Ditaruh di situ aja Pak, jangan ditaruh di bab satu Oh ya. iya, Pak. Karena Jadi, ini kan menerangkan soal proyek perubahannya kan. iya, Pak, Masuk siapa? ke nah itu. Jadi kan kalau yang ini kan nggak ini ya. Ini ya sebenarnya kalau deskripsinya itu hanya untuk sebelum masuk ke detailnya orang udah bisa ngebayangin dulu kan Iya, kayak Pak. apa bentuknya. Dan biasanya cuma satu halaman aja Pak Singkat ininya dulu, Pak ya. singkat. Ya, siapa? Ya. Ya, Pak. Oke, jadi clear ya. Makanya tadi Langsung saya di langsung latar langsung belakang aja, Pak ya. latar belakang aja. Ya, Nah, Pak. Ya, Pak. sama dengan teman-teman yang lain lah soal latar belakang bicara umum dulu kaitkan dengan tugas Bapak ya sebagai kepala dinas Ya, Pak. dan pangan dan pertanian. Ada masalah apa yang dia ini secara umum beberapa masalah kan. Ya, Nanti siap. mengerucut soal pemanfaatan ruang itu Ruang tadi. terbuka hijau. Jadi Nah, ruang terbuka hijau yang belum akan masuk tanaman buah itu, Pak ya, belum masuk ya. ya nanti bisa aja salah satunya bisa dengan kan gitu kan berumum. Ya, Makanya siap. hal-hal ini akan Bapak buat dalam sebuah proyek perubahan untuk mengisi ruang
ruang terbuka hijau itu kan. Siap, Pak. Siap. Ya, Pak. Proyek perubahan ini nanti kaitkan dengan tema tema kita kan, tema Ya, angkatan. ya, Itu ya. Pak. Siap, Pak. Coba di run ke bawah deh, udah masuk belum semuanya itu di latar belakang tadi cerita Ya. cerita Saya umumnya. baca latar belakang, Pak ya. Ya, ini aja poin-poin penting aja Pak, jangan dibaca semua, Ya. lama nanti. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, sebagian besar wilayah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oke Pak, kayaknya di situ cukup. Selanjutnya di pasal 27 yang lain-lain kayaknya nggak ini Pak ya. Ya, Justru Pak. masuk untuk mewujudkan gitu tuh dinas dinas pangan dan pertanian mempunyai tugas Masuk, mewujudkan itu kan langsung ke masuk, situ masuk aja. perannya ya, peran dinas, Pak ya. Iya, Ya, siap, Pak. Kan ini kan ke bawah masih soal pangan juga kan, tapi di undang-undang Iya, masuk di rencana pembangunan dan juga udah telat tuh Pak, masih 2005 2025 udah nggak main Pak. Sekarang ya, 2025 2045 ya, yang Pak. baru. Kalaupun mau menyitir-nyitir gitu pakai yang semua yang terbaru. Ini kan udah kuno nih rencana Ya, Pak. RPJP. Tapi juga nggak perlu sebenarnya habis itu langsung Langsung ke berkelanjutan tutup cukup, Pak ya. tugas pokok Bapak aja dimainkan. Ya, Coba di bawah udah ada belum? siap, Pak. Itu soal RTH juga boleh sebenarnya sih. Ya, Nah ini Bapak langsung ngejawab seduluan gitu. Mestinya jelasin dulu tugas peran Bapak kan. iya, Pak. Sudah di tugas Ya, fungsi, Pak ya. iya Siap. tugas fungsi. Baru ada Hmm. persoalan gitu ya. Siap, Pak. Nanti saya Beberapa perhatikan. pertanyaan dari persoalan itu Bapak mau bikin proyek perubahan. Iya, Ya kan gitu kan. siap, Pak. Ya, Nah proyek perubahannya itu terkait dengan tema angkatan. ya, Udah tuh siap. di pendahuluan kayak gitu aja Pak. Siap, Pak. Nanti, Nggak usah terlalu detail di sini karena kan Bapak mau menganalisis di bab 2. iya, Pak. Betul, Pak. Oke, Ya, langsung ini ke ya tupoksi langsung kami. Nah, kita berangkat dari ini, Pak, dari PC, Pak. boleh di Boleh, Pak. atas gitu kalau mau Ya, diinikan mau lebih lengkap gitu ya ya, boleh aja. Nah, tapi kan poin pentingnya itu ada persoalan ini, tugas saya ini. ya, Saya akan hadapi dengan bikin proyek perubahan. Proyek perubahan ini terkait dengan tema, kan gitu kan? ya, Pak. Kalau Betul. mau disingkat-singkat gitu ya. Ya, Pak. Jadi dari PC ini kita, Pak, eh, turunnya ke misi wali kota, Ya, turun lagi ke topoksi, ya. nanti ada gap, kemudian isu strategisnya, Pak, yang menjadi dasarnya. Isu strategis kan belum dibuka dulu Pak di pendahuluan. Tadi seperti saya katakan, isu strategis kan baru Bapak inventarisir dan pilih di bab 2. Di bab Nah, 2. makanya jadi bicara umum aja, bicara Ya, yang tadi saya sampaikan tadi. ya, Coba siap. dicoba dulu deh Pak, nanti kita lihat Ya, Pak. ya. Ya, Nggak Pak. harus sekarang diselesaikan kan. Ini tujuannya belum belum perlu dimasukkan, Pak ya? Tujuannya masuk, Masuk. tujuan jangka pendek. Misalnya tadi kan Di di persoalannya di, kan di, masalah di ruang milestone, di milestone, Pak, tujuan yang itu yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu. coba mestinya di sini aja tujuan proyek perubahan langsung tujuan proyek perubahan yang akan dibuat nggak perlu nyebutin judulnya. Oh Satu, iya, jangka pendek. oh iya, Karena Pak. tadi bicara soal ruang hijau gitu, Hmm. mengisi ruang hijau berapa luas lah misalnya gitu. Ya, Sampai Pak. misalnya kalau mau ukurannya kayak gitu ya. Di Ya, jangka Pak. menengah, bisa mengisi ruang hijau dengan apa? Dengan pertanaman
baru gitu misalnya gitu. Nggak disebutin dulu buah-buahan apa itu jangan disebutin dulu, bisa juga gitu. Yang Baru penting nanti di belakang-belakang produktifnya lebih penting, Pak. Tanaman produktifnya yang penting. boleh mau tanaman produktif. Pokoknya kan Makanya, tadi ini kan ruang hijau, ya. ya, ruang Terus terbuka hijau. tanaman produktif yang bisa dimakan pasti juga Pak. Iya, Kan karena tadi Bapak di pendahulunya kan soal pangan disebut di awal pertama, di paragraf pertama. Jadi tetap ada kaitannya dengan pangan. Cuma iya, tidak menyebut dulu soal gertambunya, Pak. Maksud saya, iya, Pak. awal-awal tujuan jangka pendek pertama gitu ya, menata apa ya, Mama, menginventarisir dan menata tata ruang terbuka hijau gitu kan. ya. Tahu tempatnya di mana, jumlahnya berapa gitu ya. Dan sementara ditanamin dulu untuk tahap pertama berapa. Setelah itu jangka pendek. Jangka panjang sudah ditata dan diisi kan gitu kan. Jangka panjang ke menengah diisi. Jangka panjang apalagi gitu. Tapi umum aja bicaranya Pak. Iya, Pak. Belum masuk ke Jangan, jangan belum masuk ke gertambu siapa? Udah ya. kegiatan tuh, Pak. Ya. Nah, berikutnya lagi eh, Dia langsung kan sudah ada Pak jangka pendek kan ini Pak. mm, Ah, cuman kan Bapak langsung jangka pendeknya karena mau bikin itu si gertambu itu kan. iya. Nah, ini gertambunya dikeluarin dulu lah, jangan bicara-bicara. Nah, ini kan kegiatan nih Bapak nih, diadakan rapat. Itu kan Ah, ah, kegiatannya, bukan kalau namanya tujuan kan bukan kegiatan, Pak. iya iya Pak. Ah, Jadi dipahamin ya. iya Pak. Tuh, bisa Pak. Nah, oke katakanlah nanti dibuat tujuannya, manfaatnya sekarang, manfaat ekonominya. Pertama manfaat ekonomi. Ini Pak. Ma- Nah, masih lagi proyek ke proyek Gertambu perum tadi lagi. masih gertambu lagi ya, langsung Iya. bergertambu terus ya. Karena nyambung dari awal tadi Pak. Ya, nggak apa-apa, Ah, coba dicoba lagi. Nggak ah, pakai gertambu kayak gimana. siap. Kira-kira kalau dengan proyek perubahan itu akan Eh, menambah apa namanya? mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka hijau Pak. Iya, kalau Ah, dihitung pakai duit, misalnya ruang hijau itu menghasilkan apa? kalau Nah, sekarang ini ruang terbuka hijau kita masih fokus ke penghijauan, Pak. Jadi belum tanaman penghijauan. produktif. Nah, kitanya Nah, rencana ke depan tuh bukan hanya misinya untuk penghijauan, tapi lahan itu menjadi produktif untuk menghasilkan buah-buahan yang bisa nah, di. oke, bisa nggak dihitung? Kalau proyek ini berhasil, akan menghasilkan produksi buah sekian ton yang kalau dinilai dengan rupiah sekian miliar gitu. Harus keluar tuh Pak. Kan produksi buah-buahnya harus terukur sekian miliar buah gitu ya, sekian miliar rupiah nilai buah itu. Sebenarnya Kalau tadi Pak, kalau orientasinya ke pemenuhan kebutuhan, Pak, gimana, Pak? Karena yang kita belum diminta belum sampai ke jual itu. Jadi agar masyarakat ini ya tidak memang tidak dijual Pak, ya. tapi kan ada nilainya. Kalau dia beli sekian gitu ya. Iya kalau ini dengan nggak usah bilang dibeli Pak, dengan menghasilkan buah senilai, gitu kan? X Iya, Pak. rupiah kan, Iya, nggak Pak. harus dijual beli, di bapak bagi, tapi itu udah kaitannya udah menghasilkan sebuah produk yang ada nilai ekonominya kan, walaupun dikasihnya gratis nanti Iya. ke masyarakat, gitu ya Pak Erli ya. Iya, Pak. Siapa? Diminta Pak, sekarang harus keluar tuh angka-angka nominal rupiah itu harus keluar, Iya, Pak. manfaat ekonomi. Hmm. Modul yang terbaru lah, coba dibaca apa tuh. Ada bunyinya kayak gitu. Siapa? Saya cuma ngawal doang nih Pak Erli, Siapa? jangan nanti ditanya. Nah, siapa yang menerima manfaat? Secara internal siapa, secara eksternal siapa? Ini, Kalau Pak. eksternal kan udah pasti masyarakat ada dapat buah gratis kan Ya. gitu ya. Iya, Pak. Internal ya pegawai-pegawai bapak lah gitu kan misalnya gitu. Dapat Mantap. tambahan MBG, makanan gizi bergratis dari buah-buahan. Oke, ini terus ruang lingkupnya tadi sama, coba dicek ruang lingkup itu kan masalah ruang lingkup di mana dikerjain, siapa yang ngerjain, kapan dikerjain tadi. Ini, Itu Pak. ya. Ruang lingkupnya, Pak. Yang pertama, penyusunan strategi gerakan Kota Palembang menanam tanaman buah. Yang kedua, fokus masalah yang akan diintervensi yaitu
optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk tanaman produktif di Kota Palembang. Yang ketiga, penyiapan sumber daya manusia, sumber daya yang yaitu SDM, fasilitas dan anggaran untuk implementasi proyek perubahan. Yang keempat, standar operasional prosedur. Yang kelima, target tanaman di buah. Target tanam, maksudnya tanaman buah di Kota Palembang. Ya, mungkin ada yang bisa dipakai, ada yang bingung juga. Itu tadi Pak, yang namanya ruang lingkup itu Bapak melakukan proyek perubahan. Ruang lingkupnya ini apa nih? Pertama, ini siapa yang ngerjain gitu kan? Ya, Di Pak. mana gitu kan? Tentunya di Dinas Pertanian, di Dinas Pangan dan Pertanian. Batasannya itu kan. Kapan dilaksanakan? Untuk jangka pendek dari ini sampai kapan tadi? Sampai awal September sampai akhir Oktober, kira-kira kayak gitu kan? Ya. Ada tanggalnya. Berikutnya lagi melibatkan siapa saja yang masuk di ini kan, yang ikut dalam proyek. Kan nggak bukan semua orang kan, ada batasannya kan. Nah, skopnya kayak begitu Pak. Di sini misalnya mod yang bisa dipakai itu apa tuh? Fokus masalah yang diintervensi yaitu optimasi pemat. Terus kemudian di mana akan dipraktekkan di ruang-ruang terbuka hijau yang berada di Kota Palembang kan? Skopnya kayak gitu. Yang di kota lain nggak kita mainkan kan? Hanya yang di Kota Palembang. Itu yang namanya ruang lingkup kayak gitu Pak. Ya. Coba ditata ulang gitu ya. Coverage namanya ruang lingkup itu kan coverage proyek perubahan ini akan ruang lingkupnya sebatas mana gitu loh. Siapa yang terlibat, kapan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Silakan ya, ini kan juga ada beberapa penyusunan strategi gerakan, itu kan kegiatan, bisa masuk di aspek kegiatan yang akan dilaksanakan. Apalagi Intervensi yang dilakukan masuk ya, Pak? bisa apa namanya kegiatannya kan menyusun rancangan strateginya, Ya, melaksanakan, kan gitu kan? ya, Pak. Monitoring gitu kan, itu memang bagian dari kegiatan ya, tapi itu satu ruang lingkup aja, satu ruang lingkup apa namanya rantai kegiatannya, rancangan kegiatannya. Tapi kan yang di atasnya lagi kan itu tadi kapan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, siapa saja orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan, kan kayak gitu. Itu namanya ruang lingkup. Target, Ya, semaksimal mungkin kita coba Pak. Dari waktu targetnya, Pak. Hah? Targetnya belum, Pak. Kalau ruang lingkup sih target sih nggak usah lah kalau target ya, Nggak usah, Pak ya. nggak usah. Coba semaksimal mungkin dari angkatan satu ke angkatan berikutnya itu ada perbaikan gitu. Ya. Eh, ini kan biasanya ngelihat yang sebelum-sebelumnya diulang padahal udah pernah dibenerin, cuma kebetulan yang angkatan sekarang ngambil lagi contoh laporan yang belum dibenerin kayak gitu. Jadi memang selalu begitu Pak. Ya, Kayaknya Pak. eh, memang repot juga nih masalah ruang lingkup tuh, banyak yang ini. Walaupun memang tidak terlalu menjadi perhatian buat para penguji ya kalau bicara jujur ya. Tapi kan lebih enak kalau kita membuat suatu tulisan yang oh ruang lingkup proyek perubahannya ini jelas gitu gitu loh Pak. Ini Jadi, ada, ini sebagian nih yang kategorinya kategori ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan. Tinggal Bapak tambahin lagi di atasnya tuh kapan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, di mana akan dilaksanakan. Itu Pak ya. Coba nanti ya, dicoba aja lagi Pak. ya. Nanti kita sama-sama lihat lagi. Sudah Lanjut Pak. saya sudah catat ya, Pak. Yang mengerjakannya siapa saja gitu, Pak. Kapan Ya. dikerjakan, melibatkan siapa saja itu Mm-mm. tidak sama dengan yang pertama, Pak. Apanya? Yang mengerjakannya siapa, terus ada yang melibatkan siapa saja, Oh sama itu sama aja Pak sama tadi. kan? Ya, Ya. ya. Lokasinya di mana, Kasih di kegiatannya mana? apa, ya Ya, begitu. nah kegiatan apa nih banyak di sini nih yang udah Ya, Bapak tulis nih, ada beberapa kegiatan kan. ya Pak. Mau ditambahin silakan. Ya Pak. Ya kira-kira gitu Pak. Nanti kita lihat Pak Ya, sama-sama. ya siap Ya. Pak. Lanjut Pak ya. Sekarang bab 2. Ya. Bab 2, diagnosa kebutuhan organisasi yang Kayaknya bab 2 itu bukan begini judulnya Pak ya. Bab 2 itu
ya pelaksanaannya. Jadi isinya tuh eh, yang pertama, bagian pertama tuh yang kalau langsung gitu kan analisis masalah kan gitu, mencari isu strategis ya. Kalau kayak gini kan kayak pengulangan lagi, kayak pendahuluan gitu, ada Iya, diagnosa iya. kebutuhan organisasi. Coba deh ke bawah, lihat ke bawah terus, ke bawah terus. Visi Visi, misi misi, tujuan ini kayaknya udah nggak perlu lagi, Pak. apa lagi Pak ya? Yang zaman sekarang bikin laporan ini nggak perlu lagi nih yang gini. Langsung to the point, apa namanya? Nah, ini kayak tugas-tugas kepala dinas ini kan. Tadi kan Bapak udah mau sebutkan di depan ya, di pendahuluan ya. Sudah di pendahuluan aja, di sini nggak diulang lagi. Di sini langsung isu apa? Identifikasi isunya aja. Coba ke bawah lagi terus, Pak. Nah, kayak seperti ini kan kebanyakan soal ininya ya. Nah, ini eh, rata-rata sekarang model baru, pola baru langsung ke sini aja, Pak. Analisis masalah strategis. Ya. Masuk di D ya Pak. Nah, bab 2 dimulai dari sini aja. Yang tadi Bapak di atas itu bisa kalau mau dibikin gitu ya. Tapi judul besar di atasnya bukan diagnosa kebutuhan organisasi sih kayaknya. Kita ikutin yang pola baru aja ya. Boleh kalau mau dimasukin tadi itu soal soal organisasi. Biasanya kalaupun mau masukin organisasi di sini Pak, analisis masalah strategis nomor satu itu tadi menerangkan soal organisasi Bapak. Nomor dua identifikasi masalahnya gitu. Boleh. Jangan dipisahin dia menjadi bab bas besar tersendiri gitu ya. Masuk bagian dari analisis masalah strategisnya aja. Tetap ada, cuma kita kecilkan gitu, kita kurangi. Kan dari menyita beberapa halaman gitu ya. Jadi di bab 2 nih eh, judulnya langsung analisis strategis ini Pak ya. Sebentar Pak. Bab 2. Eh, bab 2, bab 2, coba kita lihat eh, judul bab 2 itu yang banyak dipakai yang di pola baru sekarang. Sebentar Pak. Hafal juga saya soalnya. Bab 2. Ih, ini susah banget. Bentar Pak. Rencana proyek perubahan Pak, bab 2 itu. Rencana Pak ya. Mm-mm. Proyek. Yang ini yang baru ya, pola baru Pak ya. Nah, di saya itu bab 2 itu rencana proyek perubahan. Jadi dibuat terfokus saja. Yang pertama A-nya itu analisis masalah. Nah, di dalam analisis masalah kalau Bapak mau nyalain kantor Bapak lagi boleh nomor satu aja. Menerangkan soal tugas pokok fungsi Bapak dan lain-lain gitu ya. Nomor duanya Identifikasi masalah anu masalah kondisi saat ini. Yang nomor 2-nya Pak. Sebenarnya di analisis itu kan sudah muncul ya Pak. Kondisi adapun permasalahan di antara lain masih banyak lahan terbuka hijau yang belum dimanfaatkan, masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan buah dari luar, berkurangnya petani di mana generasi petani muda minat petani kurang, yang di anu Pak di bisa nggak masuk ini Pak? ya bisa. Ini kan Bapak udah identifikasi nih ya. Ya Pak. Cuma di sini masih banyaknya lahan terbuka yang belum dimanfaatkan. Ini kasih data, Pak. Yang dituntut kalau udah ditulisan kayak gini, kalau kemarin boleh lah waktu di apa paparan gitu ya, berbentuk narasi statement. Nah kalau ditulisan kayak gini, ini Bapak harus backup dengan datanya. Masih banyak lahan terbuka yang belum dimanfaatkan. Ada berapa sih lahan terbuka di Palembang? Berapa yang sudah dimanfaatkan? Berapa yang belum?
kalau jumlahnya lebih banyak yang belum dimakan, berarti statement itu betul kan? Isu itu betul gitu loh. Tapi Itu maksudnya di sini Pak belum dimanfaatkan untuk tanaman produktif. iya Ah, seluruhnya kan, belum dimanfaatkan sekarang. ya silakan. Tapi ada Ya, datanya Pak. Bapak punya lahan terbuka hijau ada berapa di Palembang yang menjadi apa? Masih dikuasai negara lah gitu ya. ya, kayak pinggir jalan, taman-taman. Ya kan ada datanya Pak, mestinya ya. Jadi jangan dibikin kayak statement aja gini. Mm. Kan bilang banyak, banyaknya berapa gitu kan. Kayak gitu. Harus ada backup data. Kan ini lagi latihan sebagai seorang pemimpin dalam membuat perencanaan yang ada evidence based tadi bahasanya Pak Marius itu kan. Kalau kalau kita masukkan persentase bisa nggak Pak? Ya boleh aja, tapi kan ada baku awalnya kan. Ya masih Persentase dari berapa kan gitu. dari ya kan 12% sekarang harusnya kan 30% kalau menurut aturan. Iya, 30%. Kan tapi tetap 30% itu Kota Palembang misalnya luasnya 400 100 kilometer persegi gitu kan. ya, Kan berarti 30 kilometer perseginya kan harus kosong kan? ya harus terbuka hijau. Nah, berarti ya kayak gitu harus ada datanya tuh. Bener nggak nih luas Palembang 100 km? Saya kan cuma ngomong doang Pak 100 Ya, kilometer persegi kan. Bapak kan pasti ada datanya Pak. 400 kilo persegi Pak. Nah, 400 kilometer persegi Ya, berarti kan 400 itu kan 30 120 kilometer persegi harus kosong kan? Ruang hijau kan? harus terbuka hijau ya. Ada nggak? Satu kalau ada bagus. Kedua dari 120 kilometer persegi berapa yang udah hijau, berapa yang masih gersang gitu kan? Nah, di situ kan Pak, tadi Bapak bilang 12 baru 12% kan yang terisi kan. Berarti ada 18% lagi yang masih kosong gitu kan. Ya kan Bapak hitung aja gitu. Kasih data itu. Ya Pak. Hanya membackup ini Pak, pernyataan Bapak masih belum banyak yang dimanfaatkan. Iya berapa gitu-gitu. Oke, Ya. masih Hmm. tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar. Berapa banyak konsumsi dalam kota tuh, orang dalam kota tuh berapa produksi domestiknya, sisanya pasti dari luar. Itu langsung kebaca dengan sendirinya, Pak. Bapak kasih angka-angka itu. Berarti oh benar. Ya, Tiga, berkurangnya petani di mana harga petani muda. Nah, berapa jumlah petani di Palembang? Dari jumlah petani itu berapa yang umurnya udah di atas 50 tahun kan? Kalau kalau gitu kan. Atau ada perbandingan 10 tahun yang lalu jumlah petani ada 1.000. 5 tahun yang lalu tinggal 800, sekarang ini tinggal 400 misalnya gitu. Ada perkembangan data kayak gitu untuk membackup statement Bapak ini berkurangnya petani. berarti ada data pendukungnya Pak ya? Harus Pak, Iya Pak. Siap Pak. harus. Jadi setiap isu itu harus ada data pendukung. Kalau isu nggak ada data pendukungnya kan hoax Pak namanya Pak. Ya, siap Pak. Oke, belum tahunya penggunaan teknologi pertanian yang cerdas. Nah ini maksudnya juga bingung saya nih. Buktikannya apa? Teknologi pertanian yang cerdas tuh harus modern pakai digital gitu Pak. Nah, saya nggak tahu, ini Bapak yang tahu. Silakan aja kalau memang bisa di backup ini. Masih tradisional Pak, maksudnya Pak. Oh, masih tradisional Ya, gitu. belum menggunakan pupuk yang sesuai misalnya. Nah, kalau Jarak gitu tanam beda masih Pak. asal. Itu bukan teknologi pertanian yang cerdas. Mendingan Ya, digambarkan gini, apa namanya itu penggunaan sarana produksi pertanian masih tidak optimal gitu. Jadi dicontohkan tingkat penggunaan pupuk misalnya dari dosis yang diharuskan pemenuhannya mungkin baru 50% gitu. ya, Nah, itu orang pertanian pasti ada data-datanya kayak gitu. Tingkat penggunaan pupuk di Kota Palembang berapa sih? Kan gitu. Seharusnya 100, tapi baru bisa di-apply orang petani-petaninya 60 gitu kan. Berarti emang belum masih kurang, belum optimal penggunaan sarana produksi. Kalau dibilang teknologi pertanian cerdas kan nanti orang konotasinya pakai drone, pakai apalah gitu, smart farming gitu istilahnya kan kayak begitu Pak. Ya, nah, oke saya nggak mau terlalu jauh masuk pertanian. Saya lagi coach ini, saya lagi coach ya, kepemimpinan. siap.
Berkurangnya lahan pertanian di perkotaan. Nah, ini gampang kan gitu kan. Ya, Pak. Bapak tahu data ini pasti ada gitu ya. Udah pasti kan. Jadi begitu Pak, Bapak-bapak yang lain juga dalam memberikan statement ada isu, kita harus biasakan ada backup data pendukungnya. Sama dengan Bapak bikin policy brief kan nggak boleh kalau nggak ada datanya, nanti bilangnya hoax gitu. Data aja juga bisa discrutinize lagi kan, datanya bener nggak gitu kan, Ya, Pak. lebih jauh lagi itu. Tapi kalau sekarang kita menganggap udah datanya bener gitu, Bapak tulis itu kita anggap bener gitu. Oke, nah kemudian ini langsung dipakai analisis. Nggak perlu lagi Pak, itu kan udah menjadi bagian tadi ya. Langsung Hmm. aja isu-isu ini dicari yang prioritas menggunakan Astrid kayak gitu. Nggak usah bikin anak bab lagi Pak. Nggak usah pakai analisis masalah itu, Pak. Langsung aja, Pak. Ya. Kan Bapak di atas sudah analisis masalah. Iya, Pak. Siap. Isunya diidentifikasi, Pak langsung Astrid. dipilih, diastridkan yang Bapak pakai Astrid. Oke, Ya. keluarlah seperti ini katakanlah. Oke, ini pakai Astrid satu satu aja cukup kan? Ya, Pak. Satu aja deh, Oke, Pak. lanjut Pak. Berarti sekarang cari penyebab. Nah, ini boleh kalau penyebab memang ini tersendiri Ini. ya. Kalau mau di anak ini kan Ya, pakai kita. Pakai fishbone. Ya, baseball. oke. Hmm. Fishbone dapat belum optimalnya pemoga. Oke. Nah, ini udah benar diagramnya duluan baru dijelasin di bawah narasinya. Oke, lanjut aja, Pak. Ya. Saya anggap ini dulu lah. Kalau kontennya itu Bapak lah dengan mentor ya. Saya hanya mengawal ininya aja. Dampak masalah kalau Nah, tidak dampak dikasih. masalah boleh di Ya. sini dampak masalah. Eh, Analisis strategi masalah, Pak. Biasanya masalah. Penyelesaian masalah ini yang Pakai SWOT ya, SWOT. Bapak pakai SWOT ya. Ya, Pak. Oke, coba strateginya apa aja dapatnya? Strateginya ini kan identifikasi faktor-faktor. Habis ini strateginya untuk lanjut aja Pak ke bawah Pak. Nah, ini di sini. Sebentar, ada beberapa nih? 12 strategi ya. Ya. Dipilih 5, Pak, karena banyak sama. Oke, pilih 5. Dari 5 ini di McNamarain lagi. Ini, Pak, 5. Terus coba lihat ke bawah. Oh, ini pakai Namara. Nah, ini tadi kan udah ngomong soal pakai Namara. Nggak usah dibikin bab tersendiri, langsung aja Pak. Di ini, dari sekian alternatif ini, mana yang dipilih? Nggak usah pakai judul bab kecil itu, Pak. Ya. Nggak usah kan, coba Bapak lihat ke atas. Coba naikin lagi Pak. Tadi Bapak udah ngomong soalnya. Coba naik Pak, naik. Terus, stop. Nah, berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh 12 alternatif pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut pemecahan. Ini gimana sih? 12 alternatif pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan teori Tapsan McNamara, maka dalam proses ini dapat dipilih 5 alternatif pemecahan masalah utama. Nah, ini kan belum, baru 5 alternatif. Ya. Ya. Dari 12 pilih 5. Nah, 12 kelimanya itu kalau Bapak bilang McNamara mestinya ada dulu, Pak. Yang ini dulu, Pak, ya. Dari Yang 12 ke 12 enggak, ini kan cuma 5 nih bawah nih. ini dulu, maksudnya. Tampilkan ini dulu, Pak. Bentar, Bapak tadi 12. Ya. 12 12 menjadi jadi 5. 12 5. menjadi 5 kan Jadi Bapak 5. bilang pakai McNamara. Ya dibikin Ya. dulu dong. 12 mana yang dibuang? Ini, Pak. Setelah Ya. 12 dibuang, bikin lagi nih yang 5. Yang tersisa ini 5. 5, Pak. Iya. Tapi Ah. yang dapat 5-nya kan Bapak nggak jelasin gimana cara menyeleksinya. Oh, yang tadi banyak ada yang sama segala macam itu, Pak. Mirip-mirip. Nah. Tapi kan Bapak bilang kan pakai Namara. Ya. Mestinya tadi Namanya milih yang untuk ketemu satunya, Pak. makanya jangan ngomong di situ dulu dong. Kan Oh, Bapak ya. ngomong di sini nih. Coba ke Ya, bawah salah. lagi Pak. Ke bawah lagi Pak. Oh, ya. Ke bawah lagi. Nah, stop. Stop, stop, stop. Ketinggian Pak. Turunin lagi Pak. Stop. Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh 12 alternatif pemecahan masalah. Titik.
Nah, 12 alternatif pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan teori Tapsan McNamara, maka dalam proses ini dipilih 5 alternatif. Ini kan bingung kan Bapak? Ini ada yang salah ngomong kayak gini kan? salah kalimat Dari 12 itu ada yang sama dibuang, sisa berapa gitu. 5. Sisa 5 gitu ya. Kalau satu. Oke, kalau memang yang kebuang ada berapa? 7 itu memang sama gitu ya, otomatis kebuang gitu ya. Dianggap percaya. Jangan ngomong soal McNamara dulu dan juga jangan ngomong strategi itu. Ya, Ngebuang dulu karena ada yang sama. ya, Baru salah, salah juga. ya Ya, makanya ya, maksudnya untuk milih dari 5 itu dipilih lagi pakai dari McNamara. nama ya maksudnya. Paham saya Pak. Cuma Oh, karena ya. ini cuma ngasih tahu Bapak aja. Bapak di atas nulisnya kayak Salah. gini Ya, gitu loh. ya salah deh Pak. Ya betul Pak. Oke. Ya, Oke, ini dan ini dari sini dipilih pakai McNamara, baru ke bawahnya bilang ya, lanjut Pak. ya. Nah, ini. Nah, nah nggak perlu juga pakai gini langsung aja ngomong. Selanjutnya 5, terus dipilih yang apa penyelesaian itu dengan McNamara. Nggak usah pakai pemilihan alternatif. Dari atas kan Bapak juga udah milih-milih kan. Ya, Nah, disambungin aja langsung keluar di McNamara-nya ini adanya adanya apa tuh Pak? Nggak kebaca. Pemetaan lahan terbuka potensial untuk dilakukan pengoptimalan pemanfaatan. Nah ini kok Bapak beda-beda gitu ya ininya. Dengan strategi yang tadi itu bunyinya harus konsisten Pak. Ya. Nah dari sini kan katakan nanti udah konsisten. Nah inilah yang akan menjadi eh, judul ya, judul proyek perubahan Bapak kan. ya ini Pak, yang optimalisasi Pak. Iya, Ya, judul ya. dari sini judul saya ketemunya Pak. Justru itu makanya. Nah terus Pak coba ada bunyiin nggak? Lanjut Pak, ke bawah lagi Pak. Turun ke bawah Pak. Ya. Nah ini baru ngomong di sini. Berdasarkan tabel Eh, 3 di atas, dengan metode lapisan NCMARA, didapatkan bahwa penyusunan strategi adanya pemetaan lahan terbuka potensial untuk dilakukan strategi optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk tahan produktif di Kota Palembang. ini Pak, mendingan ya, berdasarkan tabel di atas yang dengan hasil dari metode tapisan McNamara, apa namanya, maka akan dibuat sebuah proyek perubahan, ya gitu aja, yang berjudul ini strategi optimasi pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk tanaman produktif di Kota Palembang. Ya. Ini judulnya berhenti di sini atau gertambunya itu menjadi bagian dari judul, Pak? Eh, ke, kegiatannya Pak Kertam. Kalau Oh, judulnya titik di Kota Palembang itu judulnya. ya kalau gitu mungkin jangan dimasukin di sini, Pak. Itu kan hanya salah satu kegiatan kan, kan Ya, kegiatannya banyak, ya. Biar nggak bikin orang bingung, Pak. Nanti di di dalam rencana kegiatan aja tuh nanti ada bikin kertambu itu nanti aja, Pak. oh nanti ya Pak ya, siap Pak, Ya, siap. Titik di sini ya, titik di Palembang itu aja. ya, Nah, ya. oke katakanlah ini udah. Terus berikutnya apa namanya? Nah ini bikin bab sendiri. Ini sebenarnya kalau ini kalau mau simpel Pak, ini menjadi setelah tahu ininya eh, apa tadi itu? Strateginya. Kenapa habis strategi ketemu SWOT lagi ya? Coba balik lagi deh Pak. Jadi bingung saya ini. Ini kan kalau McNamara udah selesai Pak, strategi Bapak udah jadi gitu loh. Langsung jadi judul Pak ya. Udah jadi judul kan, nggak Hmm. perlu SWOT-SWOTan lagi kan udah Bapak bikin langsung. Coba di atas itu cara dapat ini kan pakai SWOT Pak. Awalnya SWOT Pak. Iya kan tadi SWOT. Kenapa Hmm. di bab berikutnya ada SWOT lagi ya? Nah ini kan SWOT semua. Ya, Coba terus Pak, coba lihat tadi bab 3 isinya apa sih? Kok jadi ada SWOT lagi? Saya bingung sendiri. bukan SWOT ya Pak. Coba.
bab 3. Ya. Selanjutnya ini kan terobosan Ah, inovatif. ya bukan sobat Pak. Nah, ini mestinya menjadi bagian sudah itu yang disebut apa tadi pentahapan kegiatan. Kan kegiatan Iya. ininya udah jelas Hmm. judulnya. Strategi optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk tanaman proyek Kota Palembang yang akan dilaksanakan dengan 3 tahapan kegiatan kan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Udah langsung masuk ke situ. Ya. Judulnya itu pentahapan kegiatan. Berarti tidak usah lagi ceritakan yang pangkal tadi Pak. Yang mana Pak? Tadi kan saya ceritakan lagi pendekatannya dari Astrid, terus Fishbone, SWOT Ya untuk kan sudah Pak. nggak Kan usah, Bapak sudah ketemu strateginya. nggak Apa? usah lagi ya Nggak siapa? usah Nggak lagi. usah lagi siapa? Di sini langsung pentahapan kegiatan. Jadi pelaksanaan proyek perubahan strategi optimasi akan dilaksanakan dalam 3 tahap, jangka pendek, bla bla bla, jangka panjang, jangka menengah, bla bla, jangka pendek, bla 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 gitu. Bikin tabel, udah di sini bikin tabel Pak, tabel kegiatan. Di bab 3 nih. Sebenarnya bagian dari bab 2 juga Pak. Kan saya kan menyarankan bapak-bapak bab 2 itu rencana proyek perubahan. Isinya dari mengidentifikasi isu, memilih isu, mencari penyebab, dapatlah solusinya pakai SWOT, misalnya di sini pakai SWOT. Satu, udah ketemu ini proyek perubahannya kan begini. Proyek perubahan dilaksanakan, tahapan kegiatannya, habis tahapan kegiatannya, rencana strategi marketingnya, kan gitu kan? Iya Pak. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini karena saya nggak tahu Bapak referensinya dari mana, jadi kadang-kadang bingung Pak. Yang model baru sekarang tuh udah langsung to the point dibuat masuk langsung urusannya gitu. Kalau ini kan jadi diulang lagi gitu, Pak. Iya. Jadi bab 3 nih eh, Bab 3 tahapan. kalau yang disarankan saya sarankan udah jadi penutup, Pak. Oh langsung 3 bab aja ya. 3 bab aja. Jadi ini yang ini tadi misalnya tadi yang pertama Bapak kan analisis masalah. Nah, Yang kedua kan apa namanya terobosan inovatifnya itu kan ya. solusi ya. Hmm. Dapat solusi. Yang ketiga ini udah tahapan kegiatan. Nanti yang keempat rencana strategi marketing. Yang kelima rencana mata pelatihan pilihan tambahan. Yang kelima, keenam rencana pengembangan SDM, kompetensi SDM dalam proyek perubahan. Yang ketujuh apa namanya peta peta potensi diri dan rencana pengembangan potensi diri. Udah Pak, itu bagian dari bab 2. Dibuat simple gitu ininya alurnya gitu. Kayaknya digabung-gabung aja Pak ya. Kalau tahapannya masuk di sini saya sebenarnya ada anaknya Pak. Nah, jangan Pak udah bikin bikin satu aja Pak. Ini kan jadi banyak Pak Bapak Iya, ceritanya. iya. Penutup aja Pak ya bab 3 ini kita gabung semua aja nanti. Iya ini sampai Hmm. terus terus milestone ini terus sampai baca Pak dilihat. Ini masternya Pak. Iya lanjutin aja deh. Terus terus. Em, Jangka menengah, jangka panjang. Jangka menengah terus saja terus. Jangka panjang Nah, terus. Nah, udah. nah Langsung aja. ini bisa alur pikir sih boleh terus. Hmm. Nah, terus berikutnya, nah strategi marketing. Ya. Nah ini menjadi bagian satu aja Pak ke atas sana dari mulai tadi identifikasi isu Berarti strategis. Ya. ini masih di bab 2 berarti Pak ya? Bab 2 masih. Iya Pak, siap Pak. Hmm. Oke, Ya. clear ya Pak Arli ya. Benar Pak, siap Pak. Oke, terus terus saja terus. Nanti Bapak rancang lagi ya, bukan rancang, ditulis ulang, dirapiin ya, terus Ya, terusannya biar siap. biar gampang bacanya. Bapak nih analisis stakeholder dan seterusnya saya anggap oke dulu lah ya. Nanti Bapak rapin lagi, saya lihat. Berarti ini izin Pak, ini masuk di bab 2 semua ini Pak ya? Maaf, bab 2 semua. Ya, Kan itu bab ya. 3 penutup. Ya, lebih simpel tadi Pak. Uh, Ya, siap Pak. Oke. Ya. Ini bab semua Pak ya? Ya terus semua ini komponennya Ya, stakeholder. terus terus mix marketing mix ini Ya, ini. petanya. Oke, Ya. lanjut aja terus.
Iya, Dari siap. ini juga kayak komunikasi itu nggak usah pakai angka-angka, langsung menjadi bagian aja dari soal stakeholders kan. Iya. Terus mobilisasi stakeholders. Jadi tata kelola perubahannya menjadi yang tadi penggunaan sumber daya organisasi ya. Iya. Ada ini, ada mungkin punya anggaran atau satu lagi sarana minimal itu ya. Berikutnya baru marketing mix, coba lihat. Ini lanjut aja terus. Marketing mixnya mana? Stop. Ini marketing mix ya. Hmm. Berarti ini udah bener nih, di tengah-tengahnya udah masuk gitu ya. Nah, ini marketing mix. Lanjut aja dulu deh, terus. Nah, manajemen risiko nggak perlu, Pak. Nggak perlu Pak ya? Nggak perlu. Lanjut aja, terus. Habis marketing mix ini, langsung rencana mata pelatihan pilihan. Terus saja, Pak. Di sini Bapak nggak diminta. Ini Pak. Nah, ini menjadi bagian bab 2 juga, Pak. Ya. Nah, mata pelatihan pilihannya apa? Diagnosa organisasi ini kan pembelajaran zaman dulu, Pak. Ini kayaknya nih, mohon maaf ya, Iya Pak. ini kayaknya referensinya itu referensi sebelum namanya PKN, Pak. Oh, masih di Klakpim namanya, di Klakpim kedua gitu ya. Ada diagnosa organisasi karena saya hafal banget gitu kan. Nah ini ya makanya bukan ini Pak mata pelatihan pilihannya, harus yang lain. Ini dulu diagnosa organisasi ini menjelma menjadi manajemen strategis sektor publik Pak, berubahnya menjadi itu. Lebih dilebarkan ya. Oke, nggak usah banyak-banyak cerita yang itu. Lanjut aja Pak. Satu itu nggak main Pak, udah Ya, Bang. udah Diagnosa apa Bang? dipelajarin ya Pak. Manajemen Manajemen pemerintahan. pemerintahan boleh. Nah, ya. Manajemen pemerintahan masuk tuh di listnya LAN ya. Pembangunan ekonomi hijau bisa. Bisa. Ya bisa. Diagnosa organisasi itu zaman dulu banget itu. Nah, coba cari lagi satu yang lain. Tapi jangan MSSP juga. MSP kan udah dipelajarin. Oke, Pak ya. Ya Pak. Nah, ini boleh dimuat di sini, boleh nanti aja belakangan pada saat laporan akhir nggak apa-apa. Tapi silakan aja nggak ada masalah buat saya. Lanjut aja, Diagnosa Pak. buang tuh ya. Ya, buang. Lanjut aja, Pak. Terus pun kalau mau menjelaskan hubungan, Bapak langsung di dalam misalnya manajemen pemerintahan diuraikan bla 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 bla. Ini untuk mendukung di proyek perubahan saya seperti ini bla bla bla. Udah selesai Pak. Jadi nggak usah bikin bab banyak-banyak gitu loh maksud saya. Langsung langsung penutup aja Pak. Masuk nggak ya? Bel- Belum. Ini Belum. dari pengembangan strategis ini coba lihat ada ininya nggak? Apa tabel Ini Pak. pihak terdampak, kompetensi yang dibutuhkan, cara pengembangan, waktunya Pak, tambahin kolom keempat ya, waktunya minggu ketiga, minggu keempat, minggu keenam, tujuh atau berapa gitu ya. Dalam 2 bulan pelaksanaan jangka pendek. Ya. Oke, ini saya tim Pokja semua Pak, nggak ada stakeholder yang lain. Ini yang nilai mentor rata-rata. Nah, yang paling rendah yang mana nih dari sini nih komponen apa? Sebentar Pak. Ini tadi yang sebelum Pak Herli itu Pak Demon bukan ya Pak Raymond ya. Itu di sini ada nih Pak nih itu integritas, isinya tanggung jawab, komitmen, kedisiplinan, kejujuran, konsistensi dan sebagainya. Tadi kan panjang banget tuh, saya malah bingung sendiri. Oke, dari sini ini ada yang mana yang paling rendah? Yang 88. 87 apa 88? 88. 88,3 ya. Ya. 88,3 sama 88,6 ya. Itu ada ya. 88,3 komitmen. Jadi Bapak potensi diri untuk komitmennya masih dinilai belum maksimal lah ya. Coba Ya. gimana ngembanginnya kan. Satu lagi yang 88,6 kerjasama eksternal. Nah, itu Pak. Ini ada yang lebih rendah nih, 88,3 aja. Yang ini Pak. Dua nih. Komitmen sama di bawah tuh pelayanan publik. Nah, dua ini aja Pak. Bapak Ya. mainkan.
untuk ditingkatkan gimana caranya? Coba udah ada rencananya belum? Ke bawah Pak. Lanjut. Terus komponen subkomponennya apa? Saya mau lihat ke bawah terus. Benar belum? Ini Pak, Oh ini yang ini. Oke, ini udah berarti Bapak udah identifikasi ya. Mau ngambil 3 nggak apa-apa. Coba ininya gimana caranya? Coba mau lihat. Lanjut Pak ke bawah Pak. Rencana. Nggak ke bawah. Lanjut. Stop. Stop. Nah ini Bapak subkomponennya di integritas. Tadi kan bukan pengambilan keputusan kan? Coba lihat ke atas. Lagi Bapak lihat lagi tuh. Balik ke atas. Komponennya kan bukan pengambilan keputusan. Integritas komitmen yang isinya Pak. Stop. Yang di bawah ini aja Bapak kan udah Bapak buat tuh. Nah, stop. Yang komponen integritas, subkomponen yang mau ditingkatkan komitmen, tapi Bapak tulis tadi beda. Yang kerjasama eksternal, yang mengelola perubahan pelayanan publik. Ayo balik lagi ke bawah Pak. Lanjut ke bawah, terus. Nah ini Bapak, ini nih sebentar. Kecepatan Pak. Stop. Ini yang Bapak bener ini nggak konsisten. Maksud integritas pengambilan keputusan, kerjasama, fleksibilitas. Padahal tadi yang paling rendah nilainya adalah kerjasama eksternal. Kan gitu Pak. Yang mengelola itu pelayanan publik. Konteks potensi diri untuk melakukan pelayanan publik Bapak dianggap sama pimpinan Bapak belum maksimal. Makanya silahkan gimana caranya mengembangkan potensi dirinya selama 2 bulan itu. Karena di akhir periode 2 bulan itu akan dilakukan penilaian lagi. Baik Bapak menilai sendiri maupun mentornya menilai. Nanti kelihatan apakah berubah apa enggak. Oke, selesai di sini baru penutup. Bapak nggak punya penutup. ya siap Pak. Belum dibuat ya. Belum Pak. Oke Pak. Ya. Pak Erli, Ya, silakan siap. dirapikan lagi nanti di dalam waktu 3 hari ini ya sebelum Siap, sampai Pak. ke Palembang. Saya udah terima perbaikannya nanti syukur-syukur udah rapi semua gitu sehingga kita nggak terlalu banyak lagi waktu ketemu di Palembang. Sudah siap untuk diseminarkan. Oke ya Pak ya. Ya Pak, Pak Erli, makasih kita banyak masih Pak ada. Bambang. Makasih banyak. Oke, Ya, kita masih punya 2 orang lagi nih. makasih. Assalamualaikum. Yuk, Ya. stop share dulu Pak. Oke, Pak Demun. Ya Pak, Iya, Pak Demon. Silakan, Pak. baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Pak Bambang, Ya, rekan-rekan PKN 2, izin kami menyampaikan proyek perubahan. Jadi izin Pak Bambang karena kemarin ada rotasi, ya. mohon bimbingannya mungkin ada yang kurang pas ataupun ada saran ataupun koreksi Pak. Jadi Dinas Dukcapil, ulangi Pak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melakukan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ada 4 bidang Pak di Dinas BKKBN. Yang pertama bidang pengendalian penduduk, kemudian bidang keluarga berencana, bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, kemudian bidang penyuluhan dan penggerakan. Proper saya Pak, saya mengambil strategi peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana menuju keluarga sehat dan berkualitas di Kabupaten Musi Banyuasin, kaitan dengan bidang di BKKBN adalah bidang keluarga berencana. Langsung ke bab Bab 1 satu Pak, aja, Pak. izin. Bab 1, bab 1. Bab 1 aja dulu. Biar konsentrasi di situ. Pendahuluan bahwa pembangunan Pak nasional. izin bisa digedein dulu.